Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat bisa? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan mereview cara merawat plastik fermentasi atau silase agar tidak mudah bocor. Baiklah, kali ini saya menggunakan plastik drum yang agak tebal. Jadi plastik drum itu ada dua macam, satu yang tipis dan satu yang tebal. Harganya hampir 2 kali lipat. Kalau harga itu tergantung tempat. Kalau di tempat saya ini 1,5 meter kisaran 18.000. Mungkin kalau daerah Jawa mungkin lebih murah. Saya di daerah Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan. Untuk plastik yang sejenis ini ataupun semua jenis plastik ya, yang masih di bawah 1 mikron ya, itu rawan dengan kebocoran. Jadi cara paling mudah atau cara paling gampang untuk merawat agar plastik ini tidak gampang bocor, walaupun nanti pasti ada waktunya dia akan bocor, tetapi kita meminimalisir. Jadi plastik ini kita bisa gunakan 2 kali lipat penggunaan yang seperti biasa, karena harganya juga lumayan mahal, jadi kita harus hemat dan pintar untuk mengakali, bahasa Indonesia apa ya, meminimalisir agar tidak terjadi kebocoran. Baik, cara yang pertama yaitu dengan menambahkan karung ya. Di sini saya memiliki planter bag ya, ini jenis planter bag, isi 100, kurang lebih isi 100 kilo ya. Planter bag untuk 100 kilo bahan ini, atau kita bisa menggunakan karung besar seperti ini. Ini karung 100 kilo juga. Kemudian ini kita jadikan sebagai pelindung ya, jadi pelindung. Tapi kalau kita menggunakan jenis planter bag ini jauh lebih aman daripada yang ini, karena ini tipis, kemudian cepat juga jabuk jika terkena hujan panas. Ini lebih awet, insya Allah. Ini sudah setahun lebih saya gunakan, sampai sekarang masih bisa digunakan. Dan selanjutnya cara untuk memasukkan bahan fermentasi atau silase ke dalam plastik ini, yaitu dengan cara pertama, plastiknya ini kita masukkan ke dalam karungnya, kemudian kita lipat seperti ini ya. Jadi ini juga tetap kita tinjak-tinjak ya. Saya menggunakan sepatu bot ya, biar tidak kotor. Saya menggunakan sepatu bot agar hasilnya bisa merata. Kemudian yang kedua, jangan sekali-sekali kita menarik plastik ini dengan tangan ya, begini, seperti ini, pada saat memadatkan. Jadi cukup kita gunakan dua ini ya, antara karung dan plastik kita pegang bersama. Jadi karung ini fungsinya untuk menahan dan plastik ini untuk melapisi ya, agar tidak terjadi kebocoran. Insya Allah ini sudah, kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Ini yang ketiga kalau nggak salah. Ini sudah saya gunakan, alhamdulillah tidak bocor. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang ketiga bahan ya. Yang ketiga bahan itu harus lumayan halus. Dalam artian yang penting itu yang halus adalah batang. Ya, kalau kita menggunakan rumput gajah, batangnya harus halus. Kenapa? Karena biasanya bagian yang kasar yang cepat membuat plastik itu robek adalah dari batang rumput, bukan dari daun ya. Kalau daunnya itu biasanya, kalau ini memang daunnya panjang-panjang karena nggak masalah ya, karena ternak kita tuh kalau daun dia tetap suka. Tapi kalau batang tidak halus seperti ini, maka ternak kita akan membiarkan ya, tidak dimakan. Jadi solusinya usahakan memilih
mesin chopper yang bisa menghancurkan batang seperti itu. Setelah itu proses pengisian. Ya, jadi untuk mengisinya kita harus berhati-hati ya, pelan-pelan. Jadi kita pegang kemudian kita tahan. Kalau mau kita injak-injak juga boleh. Tapi ingat, plastik ini jangan ditarik, karena kalau dia ditarik dia akan melar ya, dan otomatis di sini bagian yang kita tarik itu akan rawan bocor. Jadi kita tekan-tekan tempat sampai bahannya penuh. Setelah bahan penuh, kita ikat, dan usahakan kita ikat sampai rapat dan kita simpan. Jadi sobat, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga tempat pakan fermentasi kita bisa tetap awet dan bisa kita gunakan selama mungkin. Karena semakin lama kita menggunakan, otomatis biaya pembelian bahan plastik juga akan berkurang. Intinya kita jaga jangan sampai plastik kita bocor, dan setiap kita ingin menggunakan plastik, kita dianjurkan untuk mengecek apakah ada bocor atau tidak. Kalau ada bocor, minimal kita tambal dengan lem. Kalau memang bocornya parah, kita harus mengganti dengan yang baru. Ingat, biar safety harus ada karung di luarnya, insya Allah akan lebih awet. Mungkin itu dulu dari saya yang bisa saya share, bisa saya bagi. Saya juga masih tahap belajar, kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dulu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.